Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Baraya Handayani, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Risma Kania, saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu teks, tapi sebelumnya mari kita saksikan video yang sudah Ibu persiapkan. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua adalah gaya penulisan informatif, dan yang ketiga adalah teks memuat fakta. Jenis teks eksposisi yang pertama adalah ada eksposisi definisi, ada eksposisi identifikasi, ada eksposisi perbandingan atau pertentangan, ada eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, dan eksposisi analisis. Identifikasi teks eksposisi. Yang pertama adalah teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dan yang kedua adalah dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Pengembangan isi teks eksposisi, melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Struktur teks eksposisi ada tesis, ada argumentasi, dan ada penjelasan ulang. Kebahasan teks eksposisi ada, yang pertama adalah ada istilah. Kemudian yang kedua ada konjungsi, atau konjungsi itu adalah kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Yang ketiga ada adjektiva atau disebut juga dengan kata sifat. Yang keempat ada pronima atau disebut juga kata ganti. Ada afiksasi atau pengimbuhan, dan ada verba yang artinya adalah kata kerja. Langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama adalah tentukan dulu topiknya, kemudian kita akan menentukan tujuan penulisan, kemudian baru membuat kerangka teks. Setelah membuat kerangka teks, kita akan mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas, kemudian menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Bagaimana setelah kalian mendapatkan penjelasan dari Ibu? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.